Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fenomena yang sangat serius dan aktual, yaitu munculnya fitnah di akhir zaman. Fitnah ini bukan sekadar istilah kosong, melainkan kenyataan yang semakin nyata di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang masa-masa ketika kebenaran dan kebatilan akan sulit dibedakan, dan berbagai ujian berat akan menguji keimanan umat manusia. Hadis beliau menyatakan, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Saat itu pendusta dipercaya, sementara yang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diberi amanah, sementara yang amanah justru dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang deras, banyak orang dapat tersesat tanpa menyadari kebenaran yang sebenarnya. Melalui video ini, kita akan mengupas tuntas tanda-tanda fitnah akhir zaman, serta langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam mengenai tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda munculnya fitnah akhir zaman. Pada zaman modern ini, kita sudah dapat melihat sejumlah tanda yang sesuai dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah beberapa tanda utama yang menunjukkan bahwa kita sedang berada di ambang fitnah akhir zaman. 1. Kaburnya batas antara kebenaran dan kebatilan. Teknologi informasi telah membawa banyak manfaat, namun di balik itu terdapat penyalahgunaan. Informasi yang tersebar melalui media sosial, berita, dan berbagai platform digital seringkali mengalami distorsi. Fakta diputarbalikkan sehingga narasi kebatilan disajikan seolah-olah benar. Banyak orang yang kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, karena mereka tidak lagi mengacu pada sumber ilmu yang benar. Tanpa fondasi pengetahuan yang kokoh, setiap orang mudah terjebak dalam propaganda yang menyesatkan. 2. Merosotnya moral dan hilangnya rasa malu. Dalam beberapa dekade terakhir, nilai-nilai moral dan etika yang dahulu sangat dijunjung tinggi mulai terkikis. Dulu perasaan malu merupakan salah satu penjaga hati agar tidak melakukan perbuatan dosa. Kini, perilaku menyimpang seperti zina, riba, dan penyalahgunaan berbagai zat telah menjadi hal yang lumrah. Bahkan, perilaku tersebut seringkali disajikan dengan cara yang glamor dan menarik, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai gaya hidup modern. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi cermin betapa lemahnya pengekangan moral yang seharusnya menjadi benteng keimanan. 3. Kepemimpinan yang tidak amanah dan meningkatnya ketidakadilan. Pada zaman ini, kita sering melihat bagaimana pemimpin di berbagai negara lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada kesejahteraan rakyat. Ketika pemimpin tidak menjalankan amanah dengan benar, kezaliman dan korupsi pun merajalela. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Fenomena ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan semakin menurun dan menimbulkan keresahan yang mendalam. 4. Hidup hanya berfokus pada dunia dan materi. Modernisasi telah membawa perubahan gaya hidup yang menekankan pencapaian materi dan kenikmatan duniawi. Banyak yang terobsesi dengan kekayaan, popularitas, dan kesenangan sementara, sehingga lupa bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Praktik-praktik ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, justru dianggap normal. Kecenderungan untuk mengutamakan dunia atas akhirat merupakan peringatan bahwa manusia telah mulai melupakan tujuan hidup yang sejati, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan kehidupan setelah mati. 5. Kemunculan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan salah satu peringatan terbesar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dajjal digambarkan sebagai sosok yang akan datang dengan kekuatan dan tipu daya luar biasa yang dapat menipu banyak orang, terutama mereka yang imannya belum kuat. Dalam hadis disebutkan, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Meski kemunculan Dajjal secara fisik belum dapat dipastikan oleh waktu, tanda-tandanya sudah terlihat dari fitnah-fitnah yang semakin meluas di berbagai lini kehidupan. Lebih jauh lagi, fenomena fitnah ini tidak hanya mempengaruhi tatanan sosial dan politik, tetapi juga merasuk ke dalam kehidupan pribadi setiap individu. Kelemahan dalam memfilter informasi, tergoda oleh gaya hidup konsumtif, serta ketidakmampuan dalam mempertahankan nilai-nilai spiritual merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan kesungguhan. Cara menghadapi fitnah akhir zaman. Menghadapi fitnah di akhir zaman membutuhkan persiapan dan kesadaran yang mendalam. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu kita tetap teguh di tengah badai fitnah. Pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Landasan utama dalam kehidupan seorang Muslim adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua sumber ini merupakan pedoman yang tak ternilai untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Hadis riwayat Malik. Oleh karena itu, membiasakan diri membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran serta hadis adalah langkah fundamental untuk melawan pengaruh fitnah. Kedua, menjaga salat dan memperbanyak zikir. Salat adalah tiang agama yang tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga pelindung dari berbagai godaan dunia. Allah berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan melaksanakan salat secara rutin dan khusyuk, kita menjaga hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Selain itu, memperbanyak zikir membantu menenangkan hati dan menjaga fokus spiritual, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya yang ada di sekitar kita. Ketiga, selektif dalam memilih lingkungan dan informasi. Di era digital seperti sekarang, aliran informasi begitu deras dan bervariasi. Tidak semua informasi yang kita terima memiliki kebenaran yang sama. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih sumber informasi dan lingkungan pergaulan. Jika lingkungan sekitar cenderung mempromosikan nilai-nilai yang menyimpang, carilah alternatif yang mendekatkan pada kebaikan. Demikian pula, batasi konsumsi media yang berpotensi menyesatkan dan cari sumber-sumber ilmu yang autentik serta mendidik. Keempat, mengasah kemampuan kritis dan memperdalam ilmu agama. Kita hidup di zaman di mana informasi dapat dengan mudah diakses. Namun, kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan kualitas kebenarannya. Mengasah kemampuan berpikir kritis dan memperdalam ilmu agama menjadi bekal penting agar tidak terjebak dalam arus kebohongan. Belajar dari ulama dan kitab-kitab klasik serta mengikuti kajian-kajian keislaman dapat membantu kita menajamkan pemahaman terhadap ajaran agama. Kelima, bersabar dan konsisten dalam ibadah. Setiap ujian pasti datang bersama dengan kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Kunci untuk tetap teguh adalah kesabaran dan konsistensi dalam menjalankan setiap ibadah, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Kekuatan spiritual yang diperoleh dari kesabaran dan keikhlasan akan menjadi perisai yang kokoh dalam menghadapi fitnah. Keenam, memperbanyak doa dan memohon perlindungan. Doa adalah senjata orang beriman. Dalam setiap kondisi kita diajarkan untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah, memohon petunjuk,
dan perlindungan. Salah satu doa penting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnati Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Doa ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, hanya dengan pertolongan Allah kita dapat menghadapi segala cobaan dan tipu daya dunia. Ketujuh, membangun komunitas yang kuat dan mendukung. Selain usaha pribadi, membangun komunitas yang saling mengingatkan dan mendukung sangat penting. Berada dalam lingkungan yang mendorong peningkatan kualitas iman, seperti mengikuti kajian rutin atau bergabung dengan komunitas keislaman, akan membantu kita tetap berada di jalan yang benar. Diskusi dan saling berbagi pengalaman akan memperkuat keyakinan dan memberikan dukungan moral dalam menghadapi berbagai fitnah. Kita telah mengulas secara mendalam tanda-tanda yang menunjukkan munculnya fitnah di akhir zaman, serta berbagai cara untuk menghadapinya. Meski tantangan zaman semakin kompleks, ingatlah bahwa setiap ujian selalu ada jalan keluarnya apabila kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita dapat terus berbagi ilmu dan mendalami pemahaman tentang ajaran Islam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala fitnah, menguatkan iman kita dan menuntun setiap langkah kita di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.